Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Kita mau pakai konstruk damai tapi nggak pernah perang, ya nggak mungkin. Mesti perang dulu, mesti perang dulu. Itulah konstruk jihad. Yang diperangi siapa? Saudara muslim sendiri. Ini lucu kita lihat, ini jihad apa? Kalau muslim sama muslim sendiri pukul-pukulan itu katanya jihad. Saya memahaminya dari surat Al-Baqarah ayat 216, amanu, hajaru, jahadu. Ini tiga kesatuan yang nggak bisa pisah. Ya gimana nih perang itu cokono wong ekstremis. Nah gimana nih jihad itu orang hubungannya kayak perang jihad mana loh berjuang. Ke jihadaya jadi jihadan itu kangelan loh. Antara kangelan itu disebut loh. Keimanan itu harus dibuktikan dalam bentuk perubahan nilai menjadi hijrah. Hijrah nggak bakal tercapai kalau tidak ditopang oleh suasana jihad. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Orang tahunya kan bahwa jihad itu perang. Jadi perang terus, bahwa jihad itu bunuh-membunuh. Sebetulnya Rasulullah tidak pernah mengajak seperti itu. Bagaimana kok muncul kata damai kalau belum perang? Loh ini saya sedang jihad ini. Perang Nabi. dulu Loh, baru damai. Jihad tuh nggak harus pedang toh. Abi sekarang tidak berjihad dengan pedang, tapi berjihad dengan ilmu. Pedagang bisa berjihad dengan dagangannya, guru bisa berjihad dengan mengajarkan ilmunya. Oleh karena itu, konteks tadi amanu, hajaru, jahadu itu satu paket yang nggak bisa pisah. Itu kalau bicara fungsi agama. Masing-masing merasa dirinya benar, itu sudah orang yang tidak benar. Orang kalau sudah merasa dirinya saya benar, orang tidak benar. Rasul tidak pernah mengajarkan itu. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Makanya di fikih itu nggak ada bab jihad, ada bab kita. Kalau jihad ya ngaji ya jihad, mempertahankan kemiskinan ya. Konstruk berpikir saya berdasarkan Al-Quran. Saya baca letter lah. Silahkan, Letter lah. silahkan. Dari nggak pakai logika saya, pakai Quran. Makanya zaman ini banyak orang yang kurang paham. Jadi jihad itu pokoknya harus marah, ya, harus teriak-teriak, pergi ke satu tempat untuk bukan. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Jihad itu diri kamu dulu, kamu benahi. Setelah kamu bisa membenahi diri kamu, benahilah orang lain seperti engkau membenahi dirimu. Ayat ini udah 1443 tahun lalu, tapi masih aktual hingga hari ini. Nggak mungkin kalau bukan wahyu. Jihad dan nafas itu lebih utama daripada jihad perang-perang itu. Ini kata Rasul. Lah orang sekarang kan maunya perang, bukan perang. Perangi diri kamu waktu kamu ingin perang dan kamu mengatakan orang lain. Yang diperangi siapa? Saudara muslim sendiri. Karena kau yang bikin nggak santai. Nah, ya sudah kalau santai lu jangan ngomong, diam. Ini kan kamu jihad kepada orang-orang yang maksiat misalnya. Orang maksiatnya kamu pukuli, kamu bermaksiat, kamu tenang aja begini. Mesti pukul juga diri kamu. Bukan benahi orang lain, kamu pukuli. Tapi ini sama diri kamu tidak pernah pukul sendiri. Kalau kamu tidak ingin memukul diri kamu, jangan pukul orang lain. Nasihat itu lebih indah. Sudah dengan Habib Bahar, saya kenal semuanya itu. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Jadi jihad dan nafas ini luar biasa. Sulit mas. Kadang banyak orang-orang yang merasa dirinya itu sudah baik. Nanti di akhirat ternyata timbangan dia kebaikannya tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Karena dia mengamalkan ini semua dengan riya. Ingin dipamerkan, itu berat. Jihad yang paling tinggi tingkatannya itu adalah jihad mengatakan pemimpin salah kalau dia salah. Dan itu kita pegang sebagai seorang dai. Jihad kepada hawa nafsu. Anda bisa menekan hawa nafsu. Ini musuh yang tidak tampak. Kelihatannya baik tapi tidak baik. Kan ada yang begitu nafsu. Ya subhanallah, itulah jihad yang luar biasa. Tapi nafsu ini ingin pamer, ini itu menekan itu tuh lebih berat daripada jihad bunuh-membunuh. Jihad itu menggunakan daya demi kebaikan. Kalau menggunakan daya tapi dalam keburukan tidak dinamai jihad. Daya manusia itu ada daya fisik, ada daya fikir, ada daya kalbu, ada daya hidup. Menggunakan daya-daya itu untuk kebaikan itu. Dasar negara kita ini Tuhan, pasal 29 ayat 1. Tuhan yang dimaksud adalah Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Kalau saja ulama-ulama yang tergabung dalam 212 mengeluarkan fatwa jihad, habis kalian. Takbir. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad.
Ya, Abi sekarang tidak berjihad dengan pedang, Abi berjihad dengan ilmu. Pedagang bisa berjihad dengan dagangannya, guru bisa berjihad dengan mengajarkan ilmunya. Dan goblok, kurang ajar, sampai dianjing-anjingkan, itu kurang ajar. Dajjal, istananya menjadi istana iblis. Ini di sosial media saya katakan ya kepada Anda yang suka mencaci umat Islam ya. Anda belum pernah merasakan bagaimana umat Islam marah. Pak Jokowi, tolong dengar ini gitu. 2017 kami mau diskusi, nggak bisa. Habib Rizik baru pulang pertama kali lagi capek-capek pegang mic, langsung berkata kami ingin dialog. Tapi lihat sambutannya, nggak ada rekonsiliasi. Istana lupa yang mengatakan nggak ada rekonsiliasi. Para ustadz, para habaib, tolong hadirkan lagi akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kasih sayangnya Rasulullah kepada sesama, dakwahnya Rasulullah yang mengajak. Dan Anda tidak akan pernah tahu rasanya kalau umat Islam sudah marah. Satu kalimat fatwa jihad keluar dari pemimpin kami, habis kalian. Kalau saya ajak turun ke pom istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Sehingga ada orang berkata jihad itu adalah berperang untuk mengorbankan nyawa. Sebenarnya itu adalah bagian dari jihad, hanya saja juga harus digarisbawahi bahwa jihad itu harus disesuaikan apa yang Anda lakukan dengan target yang Anda harapkan. Terjun di medan peperangan itu, saudara. Gunakan segala senjatamu saat ini. Itu umatnya Rasulullah di akhir zaman. Takbir! Cara-cara kalian menyudutkan umat Islam justru akan membangkitkan kemarahan umat Islam. Dan Anda tidak akan pernah tahu rasanya bagaimana kalau umat Islam sudah marah. Rame-rame turun, kita demo, kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Tapi saya ingin terutama menghimbau kepada kiai-kiai muda ini jangan sampai tidak berusaha meniru Kanjeng Rasul dalam kasih sayangnya kepada umat. Hak wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Kalau datang yang hak, maka batil itu hilang. Ini sunatullah. Tapi yang hak tak kunjung datang. Karena itu batil yang berkuasa. Yang hak takut, batil berani. Yang mengatakan bahwa Indonesia damai atau perang, aman atau membara, kini di tangan mereka. Siapa itu? KPU, Bawaslu, Polri. Bila mereka jujur, adil, netral, maka damailah Indonesiaku. Oh ya, satu lagi, serangan fajarmu bila terjadi akan kami sambut dengan bambu runcing. Apa artinya coba orang seperti antum? Di zaman Rasulullah itu nggak ada yang nggak terlibat dalam setiap peperangan. Dan hari ini saya katakan kita perang. Ini loh, ini hadis sahih bahwa ajaran Nabi untuk melihat kemungkaran itu tidak ada, yang ajarannya itu disuruh revolusi pakai kudeta denda. Apa tidak kita perangi ya Rasulullah? Jawab Nabi apa? Jangan. Selagi pejabat-pejabat itu masih sholat. Emang ini Habib Rizik ini apa? Musuh negara. Dia bukan bandar narkoba. Dia bukan pemimpin partai. Dia bukan siapa-siapa. Dia bukan musuh negara. Dia jelaskan saya tidak pernah menjadi musuh negara. Tidak pernah menjadi musuh TNI. Kurang hebatnya FPI. FPI itu dipimpin oleh seorang Habib. Itu di Jakarta juga ada kuat besar. Kalau niat baik semua umat Islam sedunia punya niat baik semua. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Yang hak sembunyi, batil yang muncul. Yang hak mundur, batil yang maju. Yang hak hilang, batil yang tampil. Yang hak bungkem, batil yang bersuara, saudaraku. Begini Pak Haikal, kalau ada istilah perang tadi Pak Haikal itu menggunakan sekali, dua kali, kami dapat memahaminya bahwa itu adalah sebuah perumpamaan. Sejak tahun 2017, tapi selalu ada yang menghambat. Jujur-jujuran saja, terbuka saja. Siapa yang menghambat? Toh Pak Jokowi juga nggak anti-anti banget gitu loh. Siapa yang menghambat ini? Itu sebabnya saudara saya Quraisy Shihab tidak mau disebut Habib karena dia merasa hanya cucu-cucunya saja yang boleh memanggilnya Habib. Dari Sabang sampai Merauke kita turun ke jalan, lengserkan siapapun presiden. Lebih baik rezim zalim dan curang ini yang bubar dan segera bubar. Maka kita minta kepada Bapak Polri, mudah-mudahan sampai terdengar, kalau Bapak Polri tidak bisa membawa Bapak Saudara Jokowi ke pengadilan,
nggak apa-apa, silakan, tapi implikasinya bebaskan Habib Rizik Syihab. Indonesia itu dulu kedatangan Islam itu tidak pernah dipertentangkan antara Islam dan negara, sehingga diskusi itu sudah salah karena para wali itu tidak pernah mempertentangkan Islam dan keindonesiaan atau kebinekaan. Tegakkan hukum yang adil, yang salah proses hukum sesuai dengan hukum yang setimpal. Maka untuk memahami ayat tadi, walaupun cuma satu orang tampil berani, maka akan Allah taruh ketakutan di hati orang-orang yang batil. Tapi ini terlalu konsisten ya, ucapan-ucapan yang memprovokasi emosional masyarakat dibalut dengan framing sedang terjadi kecurangan, padahal kecurangan itu sendiri tidak pernah dapat dibuktikan oleh teman-teman di BPN.